Yang paling banyak itu di kantor pabringan ada 10 tahun. Ada 19. Ada. Ya, betul. Makanya tadi saya bilang, zakat gak usah dipikirin, karena sudah dipikirkan hamil, ya kan? Potongan karyawan, ya kan? Zakat perusahaan, terus simpanan juga ya Pak. Simpanan yang sudah terkena wajib zakat langsung potong kan? Tidak betul Pak? Alhamdulillah, itu sudah Pak. Alhamdulillah, kita juga iya. Jadi potong simpanan yang sudah terkena nisab zakat langsung potong zakat. Itu sudah nggak usah dipikirin Pak, zakat tuh Pak. Ya. Ya nggak usah dipikir zakat dulu. Dan itu dipikir sama takil aja lah. Urusan zakat. Kita fokus pada infak sama corporate CSR. Nah kalau CSR programnya harus keren. Bisa di apa nilainya sesuai. Ya, dihitung asal itu masuk. Gitu. Oh iya Pak. Iya. Iya. Karena CSR itu kan ada ininya nanti. Ada awardnya dari pemerintah. Ada gold, ada black, ada silver kayaknya. Jadi sari-sari dia dapat CSR-nya kategori gold. Pertamina itu dapat gold, maka untuk dapat gold itu programnya harus seperti apa? Nah, kita harus masuk ke sana. Kualitas program kita harus seperti itu. Kalau kita mau dapat besar, Pak. Makanya tadi 14 orang itu gajinya gimana? Alhamdulillah Baitul Mal separuh gajinya Baitul Mal 14 orang itu sudah ditanggung Baitul Mal sendiri. Gitu. Jadi kami menanggung setengah lagi. Kami setahun itu Baitul Mal total 14 orang butuh dana untuk kami semua ya, untuk ini 500 juta Pak, untuk menggaji kami semua. Nah 250 juta itu kita kasih ke kami nih untuk gaji kami, ganti gaji kami. Ganti, iya dong. Iya dong. Baitul Mal ini, Baitul Mal kalau minder, selalu minder apa? Jangan minder Pak. Iya, Baitul Mal katanya Baitul Mal the next leader. Ya kan itu katanya Baitul Mal the next leader, ya harus seperti itu gitu. Maka ya perbaiki kita sendiri Baitul Mal sendiri. Bulan itu mengatakan Baitul Mal itu nggak usah kalau mau setara itu ya tergantung Baitul Mal sendiri. Oh iya betul. Bulan itu selalu mengatakan kalau Baitul Mal itu mau setara dengan tamil atau mau lebih tamil, ya itu dari Baitul Mal sendiri. Ya tadi Pak. Itu jadi apa menurut saya awal 2021 kemarin itu agak ini juga di kami itu karena saya melontarkan tadi Pak, saya ke bendara Ustaz, saya mau ngasih modal penyertaan ke tamil. Pikirannya kecil gitu kan. Berapa Mas Anton? 100 juta Pak. Bang dari mana itu? Ya ada Pak, kita kan punya hak ambil. Ya, kita kan punya hak ambil. Ya sudah dana hak ambil itu kita taruh sebagai modal penyertaan. Kan lumayan kalau dikira berapa persen Pak? Setahun. Belum. Taruhlah misalnya 20%. Modal penyertaan taruhlah 20%. Kan dari 100 juta kita per tahun dapat 20 juta beli motor sendiri Pak. Ya, gitu. Makanya saya siskakan belum jadi. Oh belum jadi. Mau siskakan sebelum Pak. Oh iya. Kan salah itu Pak. Saya kasih yang Mas Nurman itu. PR-nya pakai Aeros, Mas Nurman masuk pakai Astrea gitu. Kalau kita punya duit 20 juta sendiri tanpa mengganggu aktivitas tampil itu dari bagi hasil kan KLS. Dia nambahin sedikit gitu ya. Gitu. Mau beli mobil sendiri ya, dia bisa beli mobil sendiri. Biar saya dulu sama Pak bendara itu, Pak Bapak itu kan bisa beli mobil sendiri ya.
begitu demo di ini, begitu demo itu diluncurkan, beneran Pak kejadian beli mobil itu walaupun pickup. Nilainya 127 juta tanpa mengganggu tampil. Yang beli siapa? Betul Pak. Mobil operasional Lipo itu yang beli Betul 127 juta. Kemudian pendampingan air bersih mengubah mustahil menjadi mustahil. Minimal pengelolaannya Pak, itu aja. Kalau keseluruhannya terlalu berat Pak. Minimal pengelola airnya itu jangan dingin itu dia apa menjadi mustahil. Karena itu nanti efeknya akan ke apa? Efeknya akan ke orang-orang yang ada di sekeliling dia. Gitu. Jadi minimal yang air bersih tadi sama kayak yang berita tadi itu ke yang pengelolaan yang minimal, yang dia itu berdaya. Yang tadinya dia itu nggak punya pekerjaan karena ada berita itu artinya dia punya gaji gitu kan namanya. Kemudian gaduh kambing mengatur dana balik ke kita. Kalau di kita tadi Pak, dana zakat itu tidak boleh kembali di kita. Jadi angsuran itu sebenarnya itu kan kita membalikannya ke keuangan ke apa Pak? Balik lagi ke dana zakat itu menjadi salah. Gimana Pak? Kemustahil. Iya, kalau kemustahil betul. Kalau ininya di mana? Saya kiasnya begini. Dana amil itu kan untuk gaji kita Pak, ya kan? Apa kita ngansur ke tampil? Kan kita tidak ngansur. Gaji kita itu kan milik kita sepenuhnya kan Pak. Ya. Nah, begitu pula dengan asnaf yang lain fakir dan miskin. Itu yang harus full diterima dia, jangan kembali. Terus nyatat, kalau di catatan keuangan nyatat manfaat itu bagaimana? Di laporan PSAK 109 kalau dana itu balik kan artinya tidak ada pengeluaran secara real. Nyatatnya bagaimana? Bahasa sendiri betul. Makanya di kami alhamdulillah saya berjuang 2 tahun ini Pak untuk mengubah yang tadinya itu balik ke kita. Dana zakat misalnya gini, oh dulu diambilnya dari dana zakat, berarti kalau ngansur kembali ke dana zakat, itu salah. Secara syar'i itu haram. Kalau seperti itu berarti dana zakat kita nanti bertahun-tahun banyak dong. Tidak tersalurkan itu artinya. Karena itu manfaat yang dikasihkan, bukan manfaat itu yang dikasih. Ini gitu Pak. Ya pas ya. Ya. Terima kasih Mas Anto atas jawabannya dan para penanya. Lepas sudah berhubung, nanti kita soma dulu, sudah sholat makan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang Allah berdasarkan ya teman-teman, akhirnya ternyata waktu 1 jam juga cepet ya. Nggak terasa. Waktu 1 jam itu memang kita butuhkan untuk bercengkrama, balas WA gitu kan, Pak. Asik nggak terasa ya. Iya, dan untuk mengendapkan materi yang tadi kita dapat. Nah, pada kesempatan kali ini kita buka sesi sharing untuk kira-kira 40-45 menit ke depan. Jadi teman-teman yang masih mau bertanya boleh. Karena Mas Anto juga akan memberikan sharingnya tentang modul pendampingan Simbarjo Development seperti apa. Nanti kita akan simak sama-sama. Jadi sebelumnya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita ambil 2 penanya lagi. 1 dari Ahmad Dahlan Tawas. 2 Ahmad Dahlan Tawas juga. Ya sudah kalau gitu 1 lagi bukan dari Ahmad Dahlan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Tidak apa, 2 sudah cukup ya. Oke. Silakan Mas Habib dan Mas Tri. Mari silakan. Mic-nya ada? Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya
dianggap tinggi ya. Ya kita yang harus menghargai diri kita sendiri. Jadi ya mungkin karena kita selama ini ya memang kurang melihat pekerjaannya Baitul Mal dari Harjo tadi ya, bahwa itu kan sampai data-data itu kan kayaknya apa ya, optimal banget ya. Yang ingin saya tanyakan di sini cuma untuk membuat program yang apa namanya, ya masterpiece ya, itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua, untuk yang tadi saya menanyakan tentang angkat ya. Kalau pemberian program angkringan itu kan bukan pinjaman. Nah, ketika ditarik ya, ketika di tengah jalan itu ada sesuatu maka angkringan ditarik ya. Padahal sebagiannya itu kan sudah dibayar gitu. Nah itu bagaimana ya? Kemudian bila sampai selesai itu terkadang angkringannya diberikan gitu. Itu kok seperti yang program akad pembiayaan yang sewa beli ya. Jadi seolah-olah nyewa dulu, setelah selesai baru beli gitu, seperti itu. Karena kalau yang pakai masuk impor kemudian kita tarik itu kan apa, ada kita ada dulunya ya. Kan dia udah bayar sebagian apa pinjaman yang angsurannya itu dinilai sebagai sewa gitu ya. Bagaimana kita yang pertama tadi Mas Hafiz, yang kedua pertanyaan akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafiz, sudah ada mic-nya? Oke, silakan Mas Tri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Haryadra dari Baitul Mal. Menarik sekali yang disampaikan oleh pembicara tadi Pak Ahmad Faryanto. Cuman di kami perbedaannya itu di Beringharjo bisa menarik zakat, tapi di kami Ahmad Dahlan itu hanya infrastrukturnya, infrastruktur umum. Ada sebagian yang karyawan, ada sebagian yang bukan dari anggota BNI. Saya pernah usul sama pengurus negara, misalkan di Baitul Mal Ahmad Dahlan itu misalkan punya sebuah amal usaha dengan dananya dana infrastruktur. Kalau di Beringharjo kan tadi dengan dana zakatnya, jadi bisa jor-joran. Kalau di kami di kendalanya itu, kendalanya karena hanya mengelola infrastruktur. Bisa kan nanti kita itu apa ya, ATM seperti itu dengan dana infrastruktur. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ya. Tadi Mas Anto bertanya, zakatnya mana? Ya, ini nanti jadi disampaikan. Beliau itu adalah BMT yang dimiliki oleh PCM, Mas, Pengurus Zakat Muhammadiyah. Sehingga rekomendasi semua cawas zakat, meskipun startnya lewat Ahmad Dahlan, startnya kelas semua. Ya, jadi ranah zakat itu ranahnya lagi semua. Yang dikelola BNT-nya itu sudah dibagi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Hafiz, silakan Mas Hafiz. Untuk Mas Hafiz tadi ya, untuk membuat program masterpiece ya tadi mungkin dengan apa prinsip kedayagunaan tadi Mas, gitu ya. Jadi saya hanya mengikuti ilmu ilmu yang diberikan oleh yang kedua waktu itu yang saya jadikan patokan gitu ya. Jadi prinsip yang tadi itu yang 6 prinsip tadi yang saya ramu gitu ya. Di samping juga ada ini
ada kita nih di Bringarjo, peran Pak Eri di Baitul Mal itu cukup besar, gitu, Pak Eri Sudewo. Jadi hampir setiap 2 bulan sekali dulu 2021 itu Pak Eri itu selalu hadir ke BMD hanya khusus untuk ketemu dengan Baitul Mal, gitu. Ya akhirnya saya harus apa ya? Kalau bahasanya Mas Iman tadi itu bahasanya Pak Eri itu kan melangit ya. Nah saya harus membuktikan apa yang diinginkan Pak Eri untuk bisa dikerjakan. Ya karena saya pernah berinteraksi dengan Pak Eri 10 hari waktu di Bumi Wafa itu 10 hari pelatihan full dengan Pak Eri Sudewo dari pagi sampai malam. Itu saya jadi bisa apa ya, mengerti Pak Eri itu inginnya kayak apa. Karena program yang Masterpiece tadi itu pakai 6 prinsip tadi itu. Jadi Pak Eri juga pakai 6 prinsip itu. Gitu. Itu yang kita jadikan, yang kita kemudian turunkan ke dalam mau kita apa. Tentu harus social mapping dulu kalau ini ya. Kalau untuk menjalankan program itu sebaiknya memang harus ada social mapping dulu. Social mapping itu kita jadi tahu misalnya di satu daerah itu punya kekurangan apa dan kelebihan apa. Itu penting bagi kita karena kalau tanpa social mapping itu program kita itu kayak nggak dibutuhkan sih sebenarnya, bisa jadi kayak gitu. Modal sosialnya masyarakat itu sudah punya apa ini kita juga harus tahu. Nah di internal BNT dengan Baitul Mal BNT Bringarjo kita kemudian sosial mapping terhadap Baitul Mal, begitu. Kita ini sudah punya modal sosial apa sih, gitu. Nah baru kemudian program itu kita kita desain, gitu. Misalnya sebelum saya kan sudah ada program angkringan itu sudah ada sebelum saya. Jadi program angkringan itu di BNT Bringarjo itu ada tahun 2010. Itu bersamaan dengan saya di Jogja, di Jogja membuat program warung beres. Awalnya begitu. Jadi di Jogja 2010 saya bikin program warung beres. Beres itu singkatan bersih, enak, sehat. Mau kalau mau dipakai silahkan. Warung beres. Warung beres itu angkringan juga penyasarnya. Akhirnya di copy paste di ATM sama Mbak Uur waktu itu menjadi program Simbah Harjo. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya saya yang meneruskan gitu. Nah karena waktu itu belum di zamannya Mbak Uur belum tertata, begitu sudah bagus, gitu ya, sudah bagus. Cuma tinggal ditata saja sih sebenarnya gitu. Jadi saya bisa melanjutkan Mbak Uur itu menata saja. Karena sudah tertata dan saya pernah membuat program warung beres yang sama. Akhirnya sekarang programnya ini kan sebenarnya kepanjangan tangan dari warung beres gitu. Karena teman-teman di Jogja masih menjalankan program warung beres itu juga masih gitu, tapi tidak concern. Nah kita ini yang lebih concern. Nah karena modal sosial kita ini kita sudah tahu bahwa angkringan Simbah itu sudah banyak kita. Karena waktu zamannya baru itu angkringan itu ada yang hanya branding saja mas, dibedakan warna oranye dan hijau. Warna apa? Terpal. Kalau oranye itu artinya hanya di branding saja waktu zaman dahulu kayak gitu. Jadi cuma ngintip branding. Kalau hijau atau biru itu yang dibina. Waktu itu seperti itu dan belum ada indikator keberhasilannya. Jadi seolah ya tadi sudah bagus tapi perlu kita tata. Nah, itu saja yang kita sudah punya apa di BNT masing-masing, itu saja yang kita inginkan, yang kita fokuskan. Nggak usah cari yang lain-lain Pak. Oh di kita sudah punya komunitas angkringan, komunitas pentol misalnya. Walaupun cuma 5 orang, udah 5 orang ini kita bikin indikator keberhasilan programnya, kita bikin kurikulumnya, begitu. Kita mau seperti apa? Trial and error aja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi minimal kita punya satu kelompok yang kita bina betul-betul dan ada orientasi targetnya. Jadi tidak perlu lah, istilahnya begitu ya. Kalau program itu ya
itu tidak jelek programnya, tidak jelek. Tapi itu program belum lah istilahnya seperti itu Pak. Kecuali nasi bungkus itu dikelola dengan bagus, nah itu beda. Kalau punya desain program yang kayak itu bagus. Fokus pada yang sudah ada pada kita saja menurut saya. Kemudian yang berkaitan dengan akar. Ya, apakah itu seperti IMDT ya? Hampir seperti IMDT gitu ya. Tapi tidak dianggap sewa ya. Jadi ini, kalau dia itu berhenti di tengah-tengah jalan karena alasan syar'i, contohnya apa ya? Yang mudah saja deh gitu. Dia kalau sakit beda. Kalau sakit itu uangnya kita kembalikan, yang angsurannya tadi, karena kan itu masuk ke rekeningnya dia. Kalau yang tidak itu, demokrasi ini sebenarnya tabu sih gitu. Terus kejadian di kami, tapi ya nggak apa-apa deh gitu. Ada di masa pandemi kemarin itu PN kita yang beralih profesi, yang tadinya baik-baik saja, akhirnya jadi bisa dipanggil kemana-mana. Kami, nah, karena kita tahu, ya itu kita sampai tanya ke Pak Duko, tanya ya kita inilah, kita kayak audit lah. Jadi banyak orang itu ya tidak kita ambil anggarannya, kemudian tidak kita berikan uang. Karena di awal mereka tidak kita sampaikan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang nanti berkaitan dengan tidak syar'i, maka ini harus kita ambil barangnya tadi. Dan terus gimana kalau yang berupa uang? Karena kan anggaran itu 5 juta Pak, nominalnya. 5 juta itu dalam bentuk gerobak, barang dagangan yang dari depo, kemudian peralatan. Uang tunai yang dia terima itu cuma 200.000. Kalau dulu 500.000, kalau sekarang cuma 200.000. 200.000 itu untuk beli yang tidak ada di depo. Yang tidak ada di depo, misalnya beragamnya, bawangnya, gitu. Yang 200 atau yang 500 ya sudah, karena itu dia apa, kan kita nggak masalah, kita kembali ke kepada kita. Begitu. Kemudian apakah yaitu dolim atau tidak? Semoga tidak dolim Pak. Karena saya sudah ini kan ke Dewan Syariah menyetujui program itu. Jadi ya tetap saya harus komunikasi dengan Dewan Syariah kan begitu. Intinya adalah dana zakat itu tidak boleh kembali ke kita kalau Dewan Syariah seperti itu. Jadi angsuran itu ya jangan masuk ke Baitul Mal, tapi harus tetap menjadi hak penuh dari si mustahik. Walaupun dengan cara harus dikotkan, karena kalau dengan cara dihibahkan, kecenderungannya itu dia nggak mau manut sama kita Pak. Berat. Kayak berbeda kayak lembaga-lembaga zakat lah, kayak misalnya Najismu. Kalau dihibahkan itu lama-lama sudah, ini kan memang hak saya, kayak gini. Lepas tanggung jawab. Nggak bisa kita bentuk. Sementara program itu kan untuk keberhasilan program itu kan saling ya, antara kita dan PM, gitu. Ya antara kita dan PM. Kalau PM-nya nggak bisa kita bentuk, nah gimana kita mentarget dia 800.000? Kalau dia nggak manut sama kita kan agak repot juga. Gitu. Jadi memang ini konsekuensinya yang karena kita berada di Baitul Mal dan lembaga kita keseluruhan ini adalah lembaga keuangan, maka frame-nya mereka ke kita itu dia hutang kepada kita. Frame-nya mereka itu beda kalau dengan domain wakaf. Kalau domain wakaf frame-nya mereka itu ini dana hibah untuk saya gitu. Karena saya pernah di domain wakaf, pernah di Umum Inisiatif dan pernah di BNU dengan itu, saya jadi menemukan ada perbedaannya seperti itu Pak. Dan kita bisa membentuk PM kita itu
sesuka kita, maksudnya gitu. Membentuk dalam arti positif ya. Dan kurikulum ini gitu, itu bisa kejadian gitu, bisa mereka ikuti karena frame mereka adalah tentang kepada kita. Gitu, frame-nya mereka gitu. Kalau masalah itu dari maksudnya itu pola rata, saya tidak bisa, bukan kapasitas saya, tapi semoga tidak boleh ya, gitu. Semoga tidak boleh karena ini sudah kita konsultasikan dengan tim syariah. Kemudian yang Mas Tri tadi dari BMKM juga Danesis untuk sektorial gitu ya Mas ya, maksudnya infak untuk sektorial. Infak sodako dan infak sodako itu untuk saya baca dari awal berbicara tadi kan Baitul Mal itu punya amal usaha. Oh, amal usaha ya. Sektorial gitu. Contohnya kayak apa Mas? Amal usahanya yang dengan di ini kan kayak apa? Misalkan punya pembeli branding, membeli branding. Misalkan kayak apa itu roti bakar. Oh, franchise. Oh, franchise. Oh iya ya, franchise. Kalau franchise ya boleh saja sih Pak. Karena asalkan tadi franchise-nya PM-nya itu betul-betul kita dampingi. Kalau di Jogja dulu pernah bikin fried bakso yang di franchise-kan. Itu pernah kita bikin. Ada sekitar 20 PM itu. Cuman karena ininya apa? Yang punya franchise itu dia bukan pembuat bakso. Nah, baksonya dia dibatasi hanya sekian, kan begitu, biar tidak merusak pasar. Kalau saya kok kurang pas kalau franchise ya, lebih bagus kita saja yang mendampingi. Gitu. Karena kalau franchise itu kan seolah-olah ya mudah sih gitu, mudah, tetapi kita jadi apa ya? Menurut saya sebagai amil itu ininya kurang, feelnya kurang. Karena amil itu kan dia dari tengah kan posisinya di surat Al-Baqarah 60 itu kan fakir miskin baru amil kan. Dan amil ditempatkan di nomor 3 kan, penerima zakat, berarti kan ada sesuatu yang luar biasa. Setelah fakir miskin amil, kenapa kok tidak goreng dulu baru amil? Jadi amil ini kan punya posisi yang luar biasa karena posisinya setelah fakir miskin baru amil di atau mana. Kalau saya lebih bagus kita berjalan aja sendiri Pak, dengan program yang kita bisa create sendiri. Karena kalau franchise ya kita kan manut sama dia programnya. Itu sih kalau menurut saya. Kalau membentuk amal usaha yang berupa kayak depo kayak PT ya. Kalau di sini tadi ada toko ya, nah itu bagus itu malah justru keren karena BNI Beringajo kan juga modal awalnya dari dana zakat dari apa? 1 juta. Seperti itu ya Mas Adib, Mas Tri atas pertanyaannya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Eko untuk mendengarkan sharing dari Mas Norman ya. Mas Norman ini pendamping dari angkringan dan program pemberdayaan. Mulai dari survei mendampingi selama 2 tahun sampai mencapai dari 400.000 dari 0 mungkin ya sampai 800.000 per hari. Mungkin juga Mas Norman merasa aduh gaji saya aja gak segitu, ibu sekarang udah punya pick-up, udah punya aset tabungan, saya masih gini-gini aja. Itulah surga nih jenengan gitu kan Mas Norman. Ngomongnya gampang, rasanya ya boleh. Kita dengar langsung dari Mas Norman. Kita beri pas yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin di sini saya ingin berbagi sedikit sesuatu. Ini cerita gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang mau disarankan bisa. Saya perkenalkan nama saya Romaudin Syafona dari staf Baitul Mal khususnya di bagian kendali kendaraan atau staf program SINDA
Sidoarjo atau angkringan Sidoarjo. Awalnya saya bergabung di Baitul Mal di Sidoarjo pada tahun 2019 akhir gitu ya, sampai hingga saat ini sepertinya setia banget Pak ya gitu ya untuk mendampingi para angkringan gitu. Mungkin badan saya dulu karena angkringan gitu ya. Iya. Jadi kami selaku dari pendamping program di lapangan khususnya ya, seperti yang Bapak sekalian tadi tanyakan, mungkin kalau kesannya ketika ada permasalahan di lapangan dan sebagainya, memang di lapangan itu tidak mudah Pak gitu ya. Pasti ada hal-hal atau rintangan atau hambatan begitu yang membuat mungkin diri kita itu merasa berat gitu ya untuk istilahnya apa ya, mengenani gitu ya. Misalkan kok di PM kunjungan sini dicurhati, kunjungan ini dicurhati gitu. Jadi beban masalahnya itu memang berat gitu. Tetapi kalau di sini saya ingin berbagi, ketika kita sudah bisa mendampingi anggota kita atau penerima manfaat kita, katakanlah dari nol gitu ya, pengajuan mungkin di kala itu mereka belum punya ide bisnis sampai beliau mungkin punya ide bisnis, kemudian menanyakan program sampai dia melakukan pengajuan program, sehingga ada tahapan mungkin kalau kita ada survei sampai dia di ACC, sampai dengan kita menggabungkan kepada di wilayah kelompok itu, kemudian kita mendampingi sampai katakanlah beliau sukses gitu ya. Itu menjadi kebanggaan sendiri bagi kita gitu. Walaupun di sisi lain banyak sejumlah masalah yang harus kita selesaikan gitu, atau kita berikan solusi untuk anggota kita gitu. Ya walaupun kita tidak semuanya bisa meng-cover semua itu, tapi setidaknya kita ada kebanggaan sendiri. Kalau kata Bapak tadi sebagai amal, ladang amal untuk kita seperti itu. Salah satu contohnya ketika saya mendampingi program Sidoarjo, tadi sudah disinggung sama Pak Anwar itu, salah satu penerima manfaat di wilayah Kulon Progo, kebetulan di saya tugasnya adalah pendamping program di kelompok wilayah Kulon Progo juga. Itu ada namanya penerima manfaat Ibu Rutin gitu. Ibu Rutin dulu itu adalah seorang perantauan, namanya Ibu Rutin, itu dari Ciamis, Jawa Barat. Beliau adalah sebagai pedagang batagor siomay di kaki lima gitu, di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Awalnya ya kita datang, kemudian tanya program, setelah itu mungkin sharing keahliannya mereka, kemudian mungkin di kala itu kita berikan masukan terkait dari potensi usaha yang dikuasai atau dibina itu apa gitu. Beliau pernah cerita, oh saya itu punya usaha, keahliannya adalah siomay batagor seperti itu. Lalu kemudian kita arahkan, oh ya sudah, berarti cocoknya dari PM ini adalah jualannya batagor, fokus di situ saja. Nah setelah itu bergabung, alhamdulillah semakin kesini semakin berkembang usahanya. Saat ini pada awalnya hanya punya satu gerobak, kemudian ngajuin lagi nih ke kita 2 gerobak, dan alhamdulillah saat ini sudah 3 gerobak. Atau dari satu cabang yang hanya di kaki lima, sekarang sudah bisa 3 cabang, dan itu yang 2 sewa, sudah bisa mampu sewa tempat gitu, bukan di kaki lima. Kalau yang di kaki lima masih ada gitu. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga sebagai pendamping mengarahkan, Bu, ayo kenapa bongkar-bongkarnya yang di sini nggak mau pindah gitu. Katanya biar ada kenangannya Mas, soalnya beberapa alasnya dari sini gitu. Hanya nyempil di dekat sekolah yang pertama ini. Sekarang sudah ada di Wates, kemudian ada di cabang kedua dari daerah Pengasih juga gitu. Dan alhamdulillah ibunya juga rutin menampung kita ke tabungan bagian tampil juga. Dan ini alhamdulillah punya keinginan nih, ingin punya rumah gitu. Jadi awalnya ibunya itu sampai saat ini juga masih ngontrak di sana. Itu saat ini punya keinginan, cita-cita ingin pembiayaan rumah nih ke Baitul Tampil gitu. Jadi nanti kita kedepannya bisa saling berkorelasi seperti itu, antara Baitul Mal dengan Baitul Tampil seperti itu. Nah di sini
kalau harapan dari kami, dari saya, apalagi yang mas-mas yang masih muda mungkin selaku dari pendamping program, itu yang penting kita jangan patah semangat gitu. Walaupun di lapangan itu memang tidak semulus yang dibayangkan gitu ya, tapi kita tidak boleh semangat dan terus optimis. Kita harus siap bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas seperti itu. Nah mungkin itu sedikit cerita pengalaman dari saya gitu. Ya walaupun pahitnya banyak sih, ini nggak saya ceritakan gitu ya. Tapi dari segi positifnya itu yang bisa saya bagikan sedikit. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau yang ini tadi Mas, yang mungkin teman-teman ingin tahu. Soalnya saya juga pernah dapat curhatan seperti itu Mas. Yang didampingi itu Mas. Itu dulu banget di PT Pastapi. Ada pendamping yang didampingi itu sukses gitu. Dia nggak kuat mental, dia harus resign dan jadi pengusaha gitu. Meskipun nggak sesukses yang didampingi, tapi dia keluar dari banking malah karena nggak kuat mental. Ini kan ini gaji loh. Pengusaha ini loh ya. Saya mau bertanya pada Pak Nurman, adakah perasaan seperti itu? Dengan resign, kayak bikin angkringan sendiri gitu ya. Iya, mungkin kalau disampaikan tadi tadi apakah ada rasa miris gitu ya? Kalau dari kami kategorinya gini Pak, kami selalu dari insan dari dengan gitu ya. Karena memang di awal sudah merasa komitmen, ya walaupun yang kita dampingi lebih sukses dari kita gitu ya. Katakanlah yang dari PM atau penerima manfaat aja naiknya aerob gitu, masa pendampingnya Astrea gitu ya. Memang belum Pak gitu ya. Tapi bagi kami adalah tidak masalah gitu. Kita harus sadar bahwa sesuatu rezeki itu memang sudah ada takarannya masing-masing gitu. Tinggal bagaimana kita itu meraihnya gitu ya. Kalau kita ingin sukses seperti anggota kita yang kita dampingi, seharusnya kita tidak hanya diam, tapi kita juga harus membuka nih. Oh iya, dari PM kita itu sudah mampu membuka usaha ABC katakanlah gitu ya. Kita juga harus tidak boleh patah semangat gitu. Kita juga harus bisa kedepannya melihat atau membuat mimpi seperti PM yang sudah sukses gitu ya. Oh nanti suatu saat saya ingin usaha ABC sehingga nanti bisa sukses dengan PM, jadi nggak ada rasa miris gitu ya. Tapi Mas Norman sendiri kalau selama di Beringharjo adakah kontrak untuk misalnya ya, karena harus fokus, jadi tidak boleh bikin usaha sampingan, tidak boleh nyambi bisnis supaya fokus mendampingi saya, ada nggak seperti itu? Alhamdulillah selama ini tidak ada untuk terkait hal itu. Jadi kita Boleh, mau bisnis boleh, nyambi boleh, apa-apa ya. bukan itu secara Oke, baik. Teman-teman silakan barangkali ada pertanyaan untuk Mas Norman. Mas Norman ini unik nih karena pelaku di lapangan. Mas Badri mau nanya? Iya, dari tadi ngalirin mic, pegang mic sendiri, tanya sendiri Mas sekarang. Wah, seperti ini Kelantan bener ya. Lihat dia masih dicoba jalannya. Teman-teman yang lain silakan. Monggo Mas silakan. Buat Mas Norman, saya mau tanya, ketika binaan itu sudah istilahnya ada tanda-tanda, oh ini sudah bagus itu, tapi disebutkan bisa buka cabang, ya, bisa buka cabang berdua maupun tiga. Itu bantuan berubahnya itu full dari bantuan betul mal atau nanti dia mengangsur lagi terus ditampil itu. Kita analisa dulu. Jadi misalkan dari ibu tadi nih pada awalnya belum punya jaminan katakanlah ya. Kalau kita kan biasanya identik dengan punya jaminan atau enggak nih gitu ya. Kalau dianalisa dari ketika kan gini ya, di awal ketika nanti suatu PR ingin mengajukan program lagi, sistemnya sama ini, pengajuan program lagi. Jadi mengumpulkan berkas, kita survei lagi, kita analisa kelayakannya dan sebagainya. Ketika di
ada jaminan yang bisa dijaminkan kepada bagian Baitul Tampil, nanti akan diarahkan ke situ, ke Baitul Tampilnya. Jadi nanti kembali lagi ke analisa kelayakan surveinya tadi, kelayakan anggotanya sudah mampukah atau belum. Ini baru dicarikan di Google Maps angkringannya Bu Entin Simbaharjo. Oh, Simbaharjo, bukan angkringan ini Batagor. So, kenapa Bu Entin bisa membuka cabang? Nah, tadi Mas Santo cerita, jadi dana 5 juta yang diberikan secara perbelasan itu diangsur, angsurannya masuk ke tabungannya sendiri. Dan ketika sudah lunas, tabungannya dikasihkan. Yang dikasihkan kaget Bu, oh saya punya uang sebanyak ini. Ini dari dana yang dengan angsur kembalikan ke sini Bu. Wah, alhamdulillah, terima kasih Mas. Tak bikin cabang ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga dia bisa bikin di rolling lagi. Oh, Ya, jadi PM itu kalau dia aturan di kita, kalau misalnya dia sudah setengah dapat angsuran setengah, itu dia boleh rolling lagi boleh. Nah, anggarannya dari mana? Anggarannya dari yang sudah masuk tadi untuk dirollingkan. Misalnya Bu tadi sudah kan 5 juta, sudah 2,5 juta, masuk di kita kan 2,5, di dia masih ada outstanding 2,5. Ya. Nah, yang 2,5 yang kita miliki, yang tadi di rekeningnya dia, itu kan ini kita berikan lagi ke dia. Nanti jumlah pembiayaan dia, kornya dia 5 juta lagi. oh, jadi saya 0 lagi. Ya, 5 juta lagi. Di sini kan 0. Begitu. Rolling. Begitu dia sudah mencapai indikator keberhasilan, nah yang 5 juta tadi ini kasih. Kan kita ada waktu 2 tahun. Buat ini itu belum ada 2 tahun, itu sudah rolling. Jadi sudah selesai gitu. Sudah dilunasi. Mas saya mau untuk ya, mau pelunasan ya, oke boleh. Tapi saya mau buka cabang, udah Bu, 5 juta lagi aja. Kot lagi. Misalnya mau tambah gitu, tambah plafon bisa nggak? Bisa. Bisa tambah plafon bisa. Nanti tinggal dari hasil fundraising itu kita tambahkan. Jadi kan dia sudah punya 5 juta, ya kan tadi asumsinya dia sudah selesai 5 juta. Dia mau pembiayaan baru atau mau kot baru senilai 7 juta bisa. Kita Baitul Mal hanya tinggal nambahin 2 juta, tidak nambahin 7 juta. Karena yang 5 juta kan sudah miliknya dia. Ini kita berikan. Iya, dan yang presnya kita hanya butuh 2 saja. Kayak gitu Pak. Masuk ya? Logikanya. Nah, kayak gitu kira-kira. Oh ya. Ada kalau mau googling silahkan Simbaharjo atau Siomay dan Batagor Simbah Spasi Harjo Bulentin. Itu nanti sudah ada lokasinya di mana. Yang lokasi awal. Mau disambung? Ada yang mau diskusi lagi? Yang mau diskusinya? Nah, yang menarik itu Mas Santo dari Harjo punya angkringan. Teman-teman mungkin tidak ada angkringan, cilok misalnya itu aja. Fokus saja di situ. Punya target, garap punya suku-suku. Siapa tahu besok menjadi Simbah Cilok. Atau apalah nanti Cilok Harjo atau apa itu ya. Simbah itu singkatan sebenarnya. Oh gitu ya Mas ya. Simbah itu singkatan sebenarnya. Sahabat ikhtiar mandiri berkah amanah Harjo. Disingkat Simbah Harjo. Oke, itu ya. Jadi tidak 100% kita ATM. Dari Mas Santo kita ambil prinsip-prinsipnya, kesungguh-sungguhannya, keprihatinannya. Mas Norman prihatin tuh. Sehingga menghasilkan sesuatu yang manis di belakang. Saya rasa sudah cukup banyak diskusi kita siang hari ini. Teman-teman juga daripada nanti kebanyakan ide, mending kebanyakan eksekusi. Setelah ini coba kita orang-orang lagi yang mana nih yang bisa kita angkat, yang kita jadikan
siang hari ini. Dan kepada teman-teman hadirin semua, luar biasa, jarang-jarang program workshop, program pemberdayaan betah sampai siang begini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan pada puncak acara Zoom-nya sudah selesai ya. Mohon maaf warga Zoom agak kita anak kan. Tapi berjalan lancar. Hari ini kita baru kali ini mencoba untuk offline dan online. Alhamdulillah bisa berjalan. Nah, kami selaku moderator selama membawakan acara, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak, ada kata-kata yang meragukan. Mudah-mudahan dimaafkan dan semoga banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada